yang gaib, apakah ada yang gaib lain? Ada. Ada. Berapa? Ada banyak kan di sini gedungnya luas, jadi di masing-masing ruangan juga ada. Di parkiran juga. Apakah teman-teman gaib Ipang ini ada di antara kita berdua sekarang? Ada. Bentuknya seperti apa yang paling mencolok? Mencolok. Mungkin rambutnya panjang. Dan dia bisa berubah lagi kan, karena jin itu kalau kitanya baik kepada dia, jadi dia itu kalau dia sifatnya baik kan, jadi dia ntar rupanya cantik. Kalau yang dianya jahat ya tetap diusir. Oh gitu. Kalau yang di sini baik. Pasti baik. Ada nggak pengalaman yang membuat Ipang merasa bahwa menjadi individu ini sebuah anugerah? Ada sih. Apa? Ya mungkin bisa membantu orang lain. Misalnya? Misalnya bisa mengusir makhluk-makhluk yang mengusirkan orang tersebut. Caranya seperti apa? Kalau mengusir jangan langsung mengusir gitu, nanti dia bisa balik lagi. Kalau kita dengan doa terus sholat 5 waktu, pasti dia pergi. Dan ibadah-ibadah yang lain pasti pergi, dia nggak akan balik lagi. Ada cerita menarik, Ipang suka keluar malam, sudah tidur kemudian keluar malam. Ini apa yang Ipang rasakan? Kalau keluar malam itu yang paling sering usia 3 sampai 5 tahun, tapi yang paling sering itu 3 dan 4 tahun. Kalau keluar malam itu ya nggak bilang, karena memang saat kami tidur dan terlelap pada jam 1 sampai jam 3 itu kita memang terlelap tidur. Ipang dalam keadaan tidur kayak ada yang ngajak keluar aja gitu. Ada yang ngajak keluar? Bentuknya? Itu kan lagi pusing tidur, tapi pas Ipang lagi ada yang ngajak keluar, jadi Ipang nggak bisa melihat bentuknya, kan Ipang lagi posisi meram. Ipang nurut keluar? Enggak, Ipang bergerak sendiri. Iya, badan Ipang yang bergerak, tapi mata Ipang nggak kebuka. Sadar-sadar Ipang berada di kolong meja, sudah ada di dekat dapur, ada di jalan juga pernah waktu itu. Dan kejadiannya itu memang 2 kali keluar rumah, dan mulai saat itu yang ketiga ketahuan dengan kita orang tua. Mulai saat itu juga ya kunci pintu kamar dan pintu utama luar itu kita ambil, kita sembunyikan. Ayo, di mana? Jam berapa? Oh ya udah, mau masuk dulu nggak? Ya udah, hati-hati ya. Sama temen. Temennya biasa. Temen yang biasanya mama. 2 kali saya pergoki Ipang keluar, itu memang berbicara itu nggak jelas dengan siapa, saya juga nggak melihat, tapi cuma terdengar percakapan antara Ipang dengan siapa, karena kita juga nggak lihat siapa orangnya dan bentuknya bagaimana, cuma memang terdengar percakapan ya usia sebaya seperti anak kecil. Seusia Ipang waktu itu 4 tahun, usia 4 tahun itu memang percakapan seorang anak sama anak, jadi kayak teman sebayanya. Kalau wujud nggak pernah saya melihat. Spontanitas seorang anak kalau seusia Ipang ya, 3 tahun
saya pikir kalau saya sih melihatnya bukan seorang anak, jadi lebih dikatakan orang yang lebih tua dari kita. Jadi spontanitasnya itu terkadang dia menasehati, terkadang dia juga menilai kita bahwa ada perbedaan perbuatan baik dan buruk. Kejadian itu memang bukan saya yang mengalami, itu kan karena kondisi saya memang kerja, dan kebetulan istri saya ke rumah kakak ya, kemudian dia mampir ke rumah teman dekat, teman SMA-nya, yang rumah tinggalnya itu memang tidak jauh dari sebuah tempat pasar. Ketika dia melihat orang-orang banyak, karena pasar itu kan tempat orang berkumpulnya, ketika Ipang berucap spontan itu, banyak yang dia lihat manusia itu bukan manusia utuh, yang artinya melihat kepalanya itu banyak yang berkepala di luar manusia utuh. Bisa dikatakan mohon maaf, jadi kepala itu bukan kepala manusia dan merupakan jenis-jenis binatang. Orangnya itu berbentuk binatang kepalanya, tapi badannya itu manusia. Binatang apa saja? Ular, terus itu babi, terus kebo, terus sapi, banyak lagi monyet. Apa yang Ipang lakukan saat itu? Hanya melihat saja atau bagaimana? Melihat aja. Kalau bilang nggak takut dia menghela kan nggak enak kan dilihat orang. Ya, cemoohan itu bukan dari lingkungan aja, dari keluarga kita sendiri pun, karena spontanitas dia itu yang sering tersinggung mungkin, karena memang kadang orang kalau memang salah ditegur kan marah. Kalau bahasa kasarnya ini urusan gue, bukan urusan orang tua lu, apa anak kecil kayak gitu. Itu tuh anak idiot yang saya ceritain kemarin tuh, aneh. Di luar itu pun tetangga-tetangga banyak mengatakan ya mungkin yang hanya terkenal dengan istilah seperti idiot dan lain segala macamnya, ya dicemoohin seperti itu, Mas. Kayaknya ini pernikahan nggak bakal lama deh. Lagian juga di perutnya nggak ada adiknya. Jadi proses kehamilan itu memang normal, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Cuma memang saat usia 4 bulan itu kami pernah kecelakaan juga istri.